dihubungin Inyong nggak? Dihubungin. Lu dihubungin Inyong nggak? Hubungin Inyong. Ah, gua kagak lagi. Bukan gitu mainnya, aturan. Kalau nanya. Lu juga nanya, semuanya gue juga diinuin. Kok Dennis dihubungin Inyong nggak? Alhamdulillah enggak. Emang kalian kenapa sama Inyong? Tuh Inyong parah banget tuh Inyong. Parah banget itu masalahnya dia, mohon maaf Ustaz, jadi bukannya gibah atau gimana ya. Iya, Ya, kita padahal cuma emang. ngomongin orang ini. iya. Itu iya bener itu namanya. Dia ke, mohon maaf nih, ke Pak Iya, Widi, iya. dia minjem duit. Iya. Ke saya, dia minjem duit, dia bilang, Iya. Diki ada duit gak? 2 juta, saya bilang, saya nggak ada, cuman nomor telepon Pak Wedi saya ada. Oh, gitu. Pantesan. Pantesan si Inyong hubungin gua. Nah iya makanya gitu. Tahu gua kan dia punya nomor gua. Iya, makanya. Ngobongin dong berarti. Ngobongin dong berarti. Ngobongin. Sama Pak Wendy minjem duit, sama Diki minjem duit, sama saya minjem dosa. Saya bilang, nggak boleh. Nggak boleh. Bisa-bisanya dosa saya dipinjem. Pelit banget dosa aja nggak boleh Lu dipeluk. parah lo. Gimana duit? Soalnya nggak dibalikin Pak sama Nah. dia. Sampai kalau kita misalkan harus Hei, diselesaikan. Kalau nanya, Ustadz, kalau misalkan gini nih, Iya. kan yang namanya pengennya kita kan ngebantu temen gitu ya. iya, Tapi kan kadang-kadang kita juga punya kebutuhan. betul. Kadang-kadang kan temen kita juga kadang ngerti, kadang enggak gitu. Nah, Masnya udah capek banget kayaknya nih. Masnya udah capek banget kayaknya. terus Ngomong kalau gila. misalkan suatu saat kita harus sampai bohong. Heeh. Karena misalkan Iya, dipinjemin kagak dibalikin, kagak dibalikin. Terus akhirnya jadinya bohong gitu, bilangnya nggak ada. Padahal kita ada. Padahal kita ada, Ustadz. Cuman nggak Gimana mau tuh? aja. Iya, karena kita udah tahu nggak bakal dibayar. Gimana tuh? Dalam Islam bohong yang boleh itu ada 3. 1, ketika di medan perang. Kan nggak mungkin Rasulullah ditanya, nanti belok mana? Kiri, nanti dicegat sama musuhnya. Yang kedua, ketika mendamaikan 2 orang bersaudara yang lagi berseteru. Yang ketiga, bohongnya suami kepada istri, dalam artian contoh gombal. Gombal kan bohong kadang, wajahmu bercahaya, emang lampu senter. Jadi itu nggak mungkin. Tapi ya. memang istri saya lampu senter. Oh istrinya bener lah. Makanya terang banget. Wes. Ini mohon maaf, bukannya sombong ya, Pak Iya, Ustadz. iya. Kalau malam di tempat tidur, istri saya mukanya memang bercahaya. Bukan karena wudhu, main handphone. Oh, iya. Itu boleh. Bohong gombal boleh. Gombal. Kirain emang percaya karena cantik teman-teman. Itu, itu bohong-bohong yang dibolehkan dalam Iya. Islam. Nah kalau misalkan kayak tadi minjem duit, terus kita tahu orangnya emang ya track recordnya buruk lah ya, nggak pernah bayar. Ingat, kita itu diwajibkannya menolong, bukan minjemin duit. Kadang ada orang yang memang cara ditolongnya itu dengan justru nggak dipinjemin. Karena pernah kejadian ya dulu di daerah Koko Jantren itu, mohon maaf banyak yang ngemis. Setiap pagi diturunin dari mobil. Nanti setiap jam 5 sore menjelang maghrib mereka kumpul di satu tempat, dijemput lagi pakai mobil. Jadi sampai dijadiin profesi. Waktu itu akhirnya difatwakan oleh guru kami, disebutkan kalau gitu cara kita menolong mereka adalah jangan ada yang ngasih. Dengan gak ada yang ngasih mereka jadi gak minta-minta, akhirnya kerja, akhirnya jualan. Siapa tahu gara-gara gak dikasih itu dia sadar, oh berarti saya gak bisa nih hidup kayak gini. Harus benar-benar kerja keras, harus benar-benar berubah jadi orang yang lebih baik. Itu kan cara nolong juga. Karena ada orang yang misalkan disuapin terus, ya bayi juga disuapin terus, nanti kapan dewasanya. Nah, jadi gitu cara menolongnya. Nggak Tapi apa-apa. maaf Pak Ustadz, kalau misalkan itu kan dia hitungannya minjem, misalkan rame-rame minjem gitu, misalkan gitu, atau minta gitu. Kalau rame-rame ngikutin saya tuh jatuhnya apa ya? Itu kalau rame-rame minjem, itu kan jatuhnya minjem. Kalau rame-rame ngikutin bapak itu beban. Banyak lagi ya. Berarti Bapak paling banyak juga pahala. Doain yang baik-baik. Yang diomongin untuk pahala bukan benalu. Dan itu dalil buat yang dibebaninnya. Buat kalian. Tapi berarti gimana Pak Ustadz? Boleh nggak bohong? Dengan bohongnya kita, maksudnya statusnya bikin Jangan kita bohong, tetap jangan bohong, bilang aja Mendingan maaf. bilang enggak. Yang kamu perlukan tuh sebetulnya bukan ini. Tapi ya yuk berubah. Kalau mau kasih misalkan ada kerjaan, itu yang dikasih. Kita sendiri pernah ngamalin kalau misalnya ada orang yang memang track recordnya kayak gitu, jujur bilang, bukannya nggak bisa bantu. Tapi kalau misalkan dibantu dengan cara ini, maksudnya dipinjemin,
kamunya nggak berubah-berubah. Jadi silakan dibantu dengan yang lain, jangan minjem duit. Apalagi kalau misalkan pertemanan, persaudaraan itu bisa rusak ya. Ustadz. Iya kan, nggak worth it. Ketika tuh. kita pinjemin ternyata pada saat kita butuh, kita minta, kadang-kadang kan galakan yang minjam. Pak Ustadz. Gitu. Betul. Mana tuh? Berarti Pak Ustadz kita kalau Iya. ada yang teman yang seperti itu kita bilang nggak bisa nih aku kasih. Tapi Iya. kalau kamu mau kerja sama aku boleh nih. Boleh. Itu boleh berarti. Atau nggak kasih nomor Pak Wendy juga boleh. Iya, itu Solusi. solusinya kayak gitu. Nomor Pak Wendy. Lumayan jahat orang ini. Gak tadi tuh mau nanya apa tuh ya? Lanjut deh. Hilang deh tuh, hilang Ya, tuh. ya. Nggak, jadi nggak apa-apa loh. Jadi cara kita nolong itu kan sekali lagi nggak melulu harus dikabulin apa yang dia minta. Kita juga kan kalau sayang ke anak kita kalau mintanya bisa jadi permen melulu. Tapi kan cara kita nyayanginnya nggak selalu dikasih permen dong, terutama kalau udah sakit gigi. Betul. Jadi kalaupun kitanya akhirnya nggak ngasih, bukan berarti kita benci loh. Walaupun kalau misalkan ada orang yang malah jadi berantem gara-gara utang 1 juta, 2 juta, 100 ribu, 200 ribu, mungkin ada yang berpendapat berarti dia nggak worth it jadi teman kita. Kadang kan itu nilai yang sedikit untuk bisa mengetahui karakter orang sesungguhnya. Betul juga Jadi ya nggak apa-apa sih. Yang gak worth it tuh yang minjemin atau yang dipinjemin? Ya orang yang dipinjemin ya itu orangnya. Jangan dipinjam. Gitu. Oh berarti Ustadz kalau kita bohong berarti kitanya salah. Berdosa berarti. Makanya jangan bohong dong. Bilang aja kayak Bilang aja nggak ada. Nggak mau saya. Berarti kalaupun misalnya pada akhirnya kita bohong berarti itu berdosa. Pak Kalau Ustadz, bohong ya tetap dong. Apa pertanyaan tuh? terakhir. Apa tuh? Iya. Apa tuh? Pertanyaan Apa tuh? terakhir. Hup, apa tuh? Ini maksudnya apa Pak Ustadz? Sudah habis. Oh, ya udah. Ya udah, Terima kasih, sampai ketemu lagi.